Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal Baru Perenungan Firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu 9 April 2025, ditulis oleh rekan saya Pendeta Mungki Sasmita dari GKI Sangkras Solo dengan tema Keadilan Allah Tetap Dinyatakan. Didasarkan pada kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ke-15. Dan nanti kita akan fokus pada Habakuk 3 ayat 13 sebagai pusat dari permenungan kita. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah Tuhan bagi kami pada hari ini. Tuhan kembali berikan kesempatan boleh membaca kitab suci, mendengarkan firman Allah. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan Habakuk pasal 3 ayat 13 sebagai pusat permenungan kita pada hari ini. Dengarkanlah firman Allah. Engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan yang kau urapi. Engkau meremukkan pemimpin kaum fasik, melucuti bagian bawah sampai lehernya. Sahabat, terkadang kita menyaksikan bagaimana orang baik mengalami penindasan oleh orang yang sewenang-wenang. Tentu saja hal itu menimbulkan pergumulan dalam hati kita. Di manakah Allah? Dan mengapa Allah seolah berdiam diri, tidak mau menolong orang yang benar yang ditindas ini? Sahabat, pergumulan serupa dialami juga oleh Nabi Habakuk. Ketika bangsa Asyur melemah, bangkitlah bangsa Babel. Dan bangsa Babel mulai menindas bangsa Yehuda yang kecil dan lemah. Memang bangsa Yehuda juga berdosa terhadap Allah. Tetapi layakkah bangsa Yehuda dihukum oleh bangsa Babel yang jauh lebih kejam dan berdosa? Itulah pergumulan Habakuk. Namun dalam pergumulan itu Habakuk tetap meyakini bahwa Allah tidak mungkin bertindak tidak adil. Allah juga tidak akan tinggal diam melihat umatnya ditindas oleh bangsa yang fasik dan kejam. Maka di tengah situasi yang tak menentu itu, Habakuk menegakkan keyakinan bahwa Allah menyelamatkan umatnya dan mengalahkan bangsa yang jahat yang menindas mereka. Sahabat, Tuhan peduli kepada orang baik yang berseru kepadanya. Memang benar tidak ada orang yang suci, bersih, tak bersalah sama sekali. Tidak ada orang yang seperti itu. Setiap orang juga tidak luput dari dosa. Tetapi tidak berarti bahwa orang tersebut layak diperlakukan dengan kejam dan sewenang-wenang. Bila hal itu terjadi dan menimpa orang tersebut, maka Allah pasti tidak akan berdiam diri. Ia akan bertindak, menyatakan kepedulian, belas kasih, dan pertolongannya. Nah sahabat, apa bentuk ketidakadilan yang paling parah yang menurut saudara sedang terjadi di negeri kita? Apa bentuk ketidakadilan yang paling parah yang menurut saudara sedang terjadi di negeri kita? Bagaimana cara mengatasinya? Sila
tulis di kolom komentar. Saya tunggu ya. Dan bila ada di antara sahabat DKB yang ingin didoakan karena pergumulan-pergumulan tertentu, atau ingin menitipkan untuk mengucap syukur dalam doa kepada Allah atas anugerah Allah yang diterima, silakan kirim kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191. Mari kini kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang mengalami ketidakadilan. Pertama-tama kuatkan mereka. Jangan biarkan mereka menyerah dan lalu berkompromi pada si jahat. Pada saat yang sama pakailah saudara-saudara yang ada di dekat mereka, para sahabat, umat Tuhan, gereja Tuhan, untuk menjadi rekan seperjuangan melawan ketidakadilan, melawan kejahatan. Kami berdoa bagi mereka yang dipercayakan oleh negara untuk menegakkan keadilan dan hukum. Kami berdoa bagi para pengacara, polisi, jaksa, hakim. Mereka yang diberikan kepercayaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jangan biarkan mereka melakukan yang sebaliknya. Jangan biarkan mereka bertindak sewenang-wenang. Jangan biarkan mereka bertindak tidak adil. Jangan biarkan suap mempengaruhi pekerjaan dan keputusan mereka. Tegurlah mereka jika mereka membiarkan diri mengubah keadilan menjadi yang jahat, yang menindas hanya karena mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan. Terima kasih Bapak. Bagi mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan, Tuhan terus kuatkan dan dampingi mereka melalui pengacara yang telah mereka pilih. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.